Bab 1001. Menunggu pembakaran jiwamu. Kekuatan Sun Kangol terlalu menakutkan dan aneh, dan warrior yang tidak berani menggunakan senjata hitam tingkat dewa miliknya untuk melawan Sun Kangol. Karena kekuatan aneh Sun Kangol, jika dia menggunakan senjata hitam di tubuhnya untuk menyerangnya, pakaian dewa di tubuhnya mungkin akan hancur. Cube dimensi juga merupakan tingkat dewa, tetapi di depan wanita ini, dia dilempar tanpa perlawanan sedikitpun. Dalam hal ini, dia sepenuhnya menolak gagasan untuk menekan lawan dengan peralatan. Tapi energi pedang atau semacamnya tidak ada gunanya bagi wanita di depannya. Jadi, dia langsung menggunakan hukum kematian. Di mata semua orang, jari warrior Yang dan Sun Kangol bersentuhan. Diam-diam, sangat tenang. Namun, wajah mereka menjadi pucat pada saat yang sama. Dalam tatapan keduanya, ada tatapan ngeri yang dalam. Segera, di mata semua orang yang ketakutan, jari-jari warrior Yang mulai hancur. Jari-jari Sun Kangol menua dengan cepat, dan jari-jarinya menjadi kering seperti tangan wanita tua dalam sekejap, tanpa mendapatkan kembali putih aslinya. Tidak hanya jari-jarinya yang menua dengan cepat, tetapi lengannya juga menua dengan cepat. Dengan cara ini, tangan warrior Yang terus hancur, dan dalam waktu kurang dari 2 napas, setengah dari lengannya hilang. Seluruh lengan Sun Kangol kering, dan embusan angin segar meniup seluruh lengannya langsung menjadi debu. Sun Kangol memandangi lengannya yang menghilang, matanya tidak lagi tenang, hanya terkejut. Segera, tubuh Sun Kangol mulai menua, terutama wajahnya yang menua dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan dia hanya bisa membiarkan dirinya menjadi tua dengan sangat cepat. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan misterius warrior Yang. Karena tidak ada jejak kekuatan ini, dia tidak dapat memisahkannya bahkan jika dia ingin membongkarnya. Namun, warrior Yang tidak jauh lebih baik darinya. Saat ini, seluruh lengan kanan warrior Yang telah dibongkar. Tidak hanya itu, posisi bahunya juga mulai hancur. Dia berusaha menekannya dengan jiwa pedang, tapi bahkan jiwa pedang tidak bisa mencegah tubuhnya hancur. Pada saat ini, warrior Yang, seperti gadis tenggelam, tidak berdaya melawan kekuatan aneh pihak lain. Binasa bersama. Setelah 2 napas, Sun Kangol setua wanita tua, wajahnya ditutupi kerutan yang dalam, dan di matanya, seperti mati. Kurang dari 3 napas pendek dari saat warrior Yang dan Sun Kangol menyentuh jari mereka hingga penampilan keduanya. Oleh karena itu, kecuali Chiana di lapangan, yang lain bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Melihat warrior Yang dan Sun Kangol hampir mati bersama, Chiana di samping terkejut, sosoknya bergerak dan menembak Sun Kangol. Dan saat dia akan mencapai Sun Kangol, pada saat ini, rantai hitam pekat tiba-tiba menembus kekosongan langit dan meluncur ke arah Chiana dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Chiana berubah, dan dia melihat kekuatan mengerikan di rantai besi. Dia tidak berani mengambilnya dengan sembarangan. Dia berubah menjadi ular sanca hijau besar, kemudian melayang ke langit dan meledakkan rantai besi itu. Boom! Dengan suara keras, di mata semua orang, Chiana jatuh langsung dari udara, dan akhirnya menghantam tanah di bawah, menyebabkan bumi bergetar hebat. Semua orang terkejut dan melihat ke atas. Pada saat ini, warrior Yang dan Sun Kangol telah menghilang. Dia akan baik-baik saja, kan? Rasia Lu bertanya dengan gemetar di samping Grace Yu. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada warrior Yang dan Sun Kangol, dia melihat bahwa lengan warrior Yang hilang,
tidak hanya lengannya yang hilang, bahkan setengah dari wajahnya sepertinya menghilang. Grace Yu menggenggam tangannya erat-erat, tangannya gemetar. Setelah waktu yang lama, dia mengambil napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat monster siluman di samping. Melihat monster siluman, sentuhan mengerikan muncul di wajahnya, dan berkata, "Semua orang di kota Yunhai, dengar perintah, bunuh semua siluman monster di pegunungan Serigala Langit." Awalnya kekuatan siluman monster melampaui kota Yunhai, tetapi moral siluman monster dipukul ke titik terendah. Raja Serigala Langit tidak ada, sehingga kelompok siluman monster saat ini tidak memiliki jiwa pertarungan. Bagi mereka, mereka hanya ingin melarikan diri saat ini. Di sisi manusia, jiwa pertarungan hampir mencapai titik tertinggi, sehingga aura di sisi manusia sepenuhnya adalah kelompok siluman monster. Pasukan siluman monster mundur dengan mantap, saat ini telah mundur ke pegunungan Serigala Langit. Tentara manusia tetap tidak berhenti, tetapi tidak terburu-buru untuk menyerang. Atas perintah Grace Yu, tentara manusia terorganisir secara teratur, kemudian maju menuju pegunungan Serigala Langit lapis demi lapis. Pada saat ini, suku klan ular sanca dan King Kong tiba-tiba mundur. Mundurnya suku klan ular sanca dan King Kong tak pelak membuat klan Serigala Langit semakin parah. Dengan kekuatan marga Serigala Langit, tidak mungkin menyaingi kerjasama perguruan lautan awan kota Yunhai dan perkumpulan pedang kuno. Di bawah komando Grace Yu, kerumunan orang sepanjang jalan menuju kota puncak Serigala Langit. Di belakang semua orang adalah mayat klan Serigala Langit di pegunungan dan dataran. Grace Yu berdiri di luar gerbang Serigala Langit, di belakangnya ada pasukan puluhan juta manusia, di antara mereka ada elit perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno. Perkumpulan pedang kuno pada saat ini, orang-orang yang penuh dengan semangat pertarungan, hanya menunggu Grace Yu memberi perintah. Mereka akan berkerumun, menerobos gerbang kota Serigala Langit dan masuk untuk membunuh. Di kota Serigala Langit saat ini, kota Serigala Langit bukan karena penguasa manusia, tetapi malah menjadi kacau balau. Tidak ada keraguan bahwa selama pasukan manusia memasuki kota, suku Serigala Langit akan menjadi sejarah di Qingzhou. Serang. Suara Grace Yu terdengar dingin di sana. Bunuh. Di belakang Grace Yu, massa bergerak dan melesat menuju kota Serigala Langit. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di kehampaan langit, dan kemudian, Raja Serigala Langit dan naga hitam muncul di atas kota Serigala Langit. Saat ini, Raja Serigala Langit dan naga hitam sama-sama dalam bentuk manusia. Raja Serigala Langit memiliki wajah pucat, darah berlumuran di sekujur tubuhnya, jelas terluka parah. Karena kemunculan Raja Serigala Langit, Grace Yu dan yang lainnya berhenti. Raja Serigala Langit tidak mempedulikan Grace Yu dan yang lainnya, tetapi memandang naga hitam itu dan bertanya, "Yang mulia, apakah kamu benar-benar ingin kita semua mati?" "Kamu bukan lawanku," naga hitam berkata pelan. Raja Serigala Langit berkata dengan muram, "Bagaimana jika aku adalah pembakaran jiwa?" Mendengar itu, kelopak mata naga hitam sedikit berkedut. Meskipun Raja Serigala Langit tidak bisa mengalahkannya, akan berbeda jika lawan pembakaran jiwa. Pembakaran jiwa adalah membakar potensi diri dan segala sesuatu untuk sementara meningkatkan kekuatan. Dalam hal ini, kekuatan Raja Serigala Langit akan mencapai titik yang menakutkan. Jika Raja Serigala Langit agak kejam dan meledakkan dirinya, mungkin dia akan mati di sini. Tentu saja, jika dia rela memberikan sejumlah harga, dia tidak perlu takut pembakaran jiwa Raja Serigala dan kehancuran diri sendiri,
tetapi masalahnya tidak sepadan. Tidak ada dendam langsung antara dia dan Raja Serigala Langit. Yang mulia, bagaimana jika warrior yang bukan juru bicara klan nagamu? Raja Serigala Langit tiba-tiba berkata, aku tahu, dia bisa menjadi naga berubah pasti ada hubungannya dengan klan nagamu. Tetapi jika dia bukan yang disebut juru bicara, bukankah kamu akan digunakan sebagai senjata olehnya? Tapi bagaimana jika dia? Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba menatap naga hitam dan berkata, senior, seseorang yang dapat memperoleh warisan klan naga dan fusi darah klan naga, pikirkan saja, jika tidak dengan klan naga memiliki asal-usul atau hubungan yang baik. Apakah Master Klan Naga akan membiarkan darahnya menyatu dan mewariskan kepada pendekar hitam klan manusia? Dan jika itu sukarela Master Klan Naga, seorang manusia dapatkah merebut warisan dan darah seorang Super Master? Naga hitam mengerutkan kening. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak percaya bahwa warrior yang adalah juru bicara yang disebut Klan Naga, tetapi warisan warrior yang nyata. Naga berubah dan darah dalam tubuh adalah nyata. Ini membuatnya sedikit kusut dan malu. Bum 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 bum. Pada saat ini, beberapa suara keras datang dari langit, kemudian 4 pendekar suci dari pegunungan Serigala Langit dan 4 pendekar suci dari perguruan Lautan Awan muncul di atas kota Serigala Langit. Baik pendekar suci pegunungan Serigala Langit maupun pendekar suci perguruan Lautan Awan, kedua belah pihak terluka parah saat ini. Dalam pertarungan, seseorang di kedua sisi harus terus jatuh. Raja Serigala Langit melirik Grace Yu dan yang lainnya di bawah, akhirnya jatuh pada pendekar suci perguruan Lautan Awan, berkata, aku akui pegunungan Serigala Langit telah dikalahkan. Hari ini kata-kataku ada di sini. Meski aku kalah, tapi pegunungan Serigala Langit tidak akan pernah menyerah. Kalau perguruan Lautan Awan ingin terus bertarung, ya, paling tidak pendekar suci kita akan pembakaran jiwa, meledakkan dirinya dan menghilang dari Kingsu bersama-sama dengan perguruan Lautan Awan dari kota Yunhai. Mendengar kata-kata Raja Serigala Langit, Instruktur Zuo dan yang lainnya sedikit berubah wajah. Jika Raja Serigala benar-benar membakar jiwa mereka, meledakkan diri, lalu dia akan mengambil perguruan Lautan Awan dan menghilang bersama kota Yunhai, itu sangat mungkin. Saat itu, dia tidak peduli dengan mata jalan surga. Sekali pembakaran jiwa dibakar, berarti tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Dalam hal ini, siapa yang takut pada mata jalan surga? Tidak ada yang menduga bahwa Raja Serigala Langit berbohong. Bahkan sudah mengatakan ingin membinasakan ras, apalagi yang tidak bisa dilakukannya. Aku tidak peduli tentang hal-hal yang berantakan. Pada saat ini, naga hitam tiba-tiba berkata, aku akan kembali ke Senzu di daratan tengah untuk bertanya kepada ketua ras tentang juru bicara klan naga. Jika warrior yang benar, aku akan hancurkan sendiri klan Serigala Langit kalian di masa depan. Jika apa yang dia katakan salah, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Setelah berbicara, sosok naga hitam itu melintas dan menghilang langsung di ujung langit. Melihat naga hitam itu mundur, Raja Serigala Langit merasa lega, lalu memandang Instruktur Zuo dan yang lainnya, berkata, mati bersama. Wajah Instruktur Zuo muram. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba menatap Grace Yu dan bertanya, di mana warrior yang? Grace Yu menggenggam tangannya dengan erat dan berkata, dibawa pergi. Pihak lain seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Instruktur Zuo mengangguk, lalu memandang Raja Serigala Langit dan berkata, Raja Serigala Langit, jangan berpikir dapat mengancam kami dengan pembakaran jiwa.
Dekan telah melakukan bunuh diri dengan pembakaran jiwa. Hal ini, aku, perguruan lautan awan tidak akan pernah melepaskannya. Warrior yang sekarang adalah dekan perguruan lautan awanku. Terserah dia untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pertempuran atau gencatan senjata. Namun, berdasarkan karakternya, Raja Serigala Langit, tolong siapkan pembakaran jiwa untukku kapan saja. Jangan khawatir, aku akan menemanimu untuk membakar. Raja Serigala Langit menggenggam tangannya erat-erat, ekspresinya suram dan mengerikan. Grace Yu melirik Raja Serigala Langit, lalu berkata, Kota Yunhai mendengarkan perintah, berjaga, dan siaga setiap saat. Kami menunggu Raja Serigala Langit pembakaran jiwa. Jauh di pegunungan ribuan mil jauhnya dari kota Yunhai. Warrior Yang dan Sun Kangol berbaring bersama. Separuh wajah warrior yang masih membusuk, tetapi kecepatannya melambat jauh. Tubuh Sun Kangol juga masih menua, sama, kecepatannya juga melambat. Kembali. Di depan mereka, seorang wanita dengan pakaian linen tiba-tiba berteriak. Bersambung.